Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Anugrah Rahma dengan NIM 70200120008. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem imun ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Nah, saya akan membahas sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik. Nah, sistem non-spesifik ini dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang termasuk dalam sistem imun non-spesifik ada beberapa. Salah satunya yang saya ambil yaitu reaksi inflamasi atau peradangan. Kalian pasti pernah kan mengalami luka? Nah, saat mengalami luka biasanya merasa sakit, panas, bernanah, bahkan bengkak. Nah, peristiwa ini dinamakan inflamasi. Nah, inflamasi atau radang adalah respon protektif setempat terhadap cedera atau kerusakan jaringan yang bertujuan menghancurkan, mengurangi, atau melokalisir agen pencedera, juga jaringan yang cedera. Inflamasi ini merupakan respons yang menguntungkan dan sebagai pertahanan tubuh sehingga terjadi netralisasi dan pembuangan agen-agen penyerang jaringan nekrosis sehingga tercipta keadaan yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pemulihan tubuh. Nah, adapun faktor-faktor yang memicu reaksi inflamasi itu bisa meliputi patogen bahan kimia, respon imun yang tidak tepat, dan kematian jaringan. Tetapi agen patogen ini merupakan faktor umum penyebab dari reaksi inflamasi. Ketika kita mengalami luka dan luka itu terinfeksi oleh patogen, kita akan merasakan rasa sakit, bengkak, kemerahan, rasa panas, bahkan bernanah. Misalnya saat kita mengalami luka terbuka di kulit, patogen itu bisa saja masuk ke dalam kulit. Contohnya bakteri-bakteri memiliki endotoksin. Dari bakteri ini akan dikenali oleh sel mas. Dan sel mas ini akan mensekresikan vitamin dan prostaglandin. Tujuannya untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga pembuluh darah memiliki pori-pori. Nah, pori-pori ini memicu plasma darah masuk ke dalam jaringan. Ini akan mengakibatkan bengkak pada area kulit yang terinfeksi. Nah, karena bengkak, ini akan menekan reseptor rasa sakit yang ada di sekitar jaringan terinfeksi sehingga kita akan merasakan rasa sakit. Selain itu, vitamin dan prostaglandin akan memicu relaksasi atau disebut dengan vasodilatasi. Vasodilatasi ini akan menyebabkan kemerahan dan terasa panas pada area yang terinfeksi karena aliran darahnya itu meningkat. Nah, di dalam pembuluh darah, sel fagosit seperti neutrofil dan monosit akan menembus pori-pori dan masuk ke dalam jaringan ini. Disebut dengan diapedesis. Monosit yang masuk dalam jaringan akan berubah menjadi makrofag. Selain itu, endotoksin bakteri akan mengaktifkan protein komplemen. Nah, ini akan memicu aktivitas kemotaksis sel, yaitu pergerakan sel atau mikroorganisme sebagai reseptor terhadap stimulus kimia. Ini akan membuat neutrofil dan makrofag akan bergerak menuju protein komplemen tersebut dan menyerang bakteri dengan cara fagositosis atau menelannya. Nah, neutrofil yang sudah terlalu banyak bakteri ini akan
akan melakukan bunuh diri atau disebut dengan apoptosis. Nah, sel-sel neutrofil yang mati akan membentuk nanas. Selain fagositosis, makrofag juga akan mensekresikan sitokin berupa interleukin dan tumor necrosis faktor. Ini berfungsi untuk memberikan sinyal pada neutrofil dan makrofag lainnya untuk datang ke area infeksi. Selain itu, kedua sitokin ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan terbawa menuju hipotalamus di otak. Setelah masuk pada hipotalamus, maka hipotalamus akan mengatur suhu tubuh sehingga dapat menyebabkan demam. Nah, demam dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mempercepat penyembuhan. Selain masuk pada hipotalamus, kedua sitokin ini akan masuk ke dalam sumsum tulang dan merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah putih lebih banyak untuk menyerang bakteri. Nah, ini disebut leukositosis. Nah, jika bakteri masih tersisa, protein komplemen akan membuat pori-pori dinding sel bakteri dengan cara membuat membran attack kompleks atau MAX. Adanya MAX akan menyebabkan membran bakteri itu jadi bolong sehingga air atau ion-ion akan masuk ke dalam tubuh bakteri dan bakteri akhirnya akan menjadi lisis atau hancur. Selain menempel pada sel bakteri, protein komplemen juga akan menempel pada sel yang terinfeksi dan akan memberikan sinyal pada natural killer yang akan menghancurkan sel tersebut. Nah, di sisi lain, sel dendritik akan menfagositosis bakteri, tapi bukan hanya memakan bakterinya saja atau menfagositosis saja. Ia juga akan berperan sebagai antigen presenting cell atau APC. Ini akan dikenali oleh sel T. Setelah sel-sel bakteri habis, maka kulit akan segera melakukan regenerasi atau penyembuhan kembali. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai reaksi inflamasi atau peradangan yang termasuk di sistem imun non-spesifik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.